Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan kali ini akan disampaikan di dalamnya pembahasan pelajaran ke-8 dari buku Fathus Salam Muslim Indonesia Lancar Bahasa Arab. Belajar bahasa Arab terstruktur dan mudah. Langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu fi'il amr. Fi'il amr adalah kata kerja yang menunjukkan makna perintah untuk mengerjakan sesuatu. Ini secara bahasa, amr bermakna perintah, ya. Fi'il amr terbagi menjadi dua. Fi'il amr untuk dhamir mukhatab, kata ganti orang kedua atau yang diajak bicara, ya. Kemudian dan fi'il amr untuk dhamir ghaib, kata ganti orang ketiga. Fi'il amr, ya, yang pertama ini adalah fi'il amr untuk dhamir mukhatab. Kata perintah ini ditujukan kepada orang yang diajak berbicara atau orang kedua. Dibentuk dari fi'il mudhari dengan cara menghilangkan huruf mudhara'ah. Kita lihat dulu apa itu huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah adalah huruf tambahan yang mengawali fi'il mudhari, yaitu ya, ta, hamzah dan nun, ya. Serta huruf terakhir disukunkan. Dibentuk dari fi'il mudhari, ya. Ini kita blok warna dulu. Kita lihat contohnya, ya. Takhruju, ini kata ganti orang kedua, ya. Mudzakkar mufrad, ya. Mudzakkar laki-laki, mufrad tunggal. Takhruju, kamu laki-laki sedang keluar. Maka apabila huruf mudhara'ahnya dihilangkan dan huruf terakhir disukunkan, maka menjadi seperti ini, ya. Ini dihilangkan, ya. Huruf ta-nya dihilangkan. Kemudian yang terakhir, huruf terakhir disukunkan. Maka menjadi seperti ini. Nah, karena kata tersebut diawali dengan sukun sehingga tidak bisa dibaca, ya. Karena diawali dengan sukun sehingga tidak bisa dibaca, ini. Maka alif atau hamzah wasal ditambahkan di awal kata. Bisa dilihat ini. Yang tadinya awalannya masih berharokat sukun, maka alif atau hamzah wasal ditambahkan. Ini, ya. Alif tersebut dibaca dhammah. Alif tersebut dibaca dhammah jika ain fi'ilnya dhammah, dan dibaca kasrah jika ain fi'ilnya fathah atau kasrah. Ini perlu di blok warna juga, ya. Ini kita lihat alif tersebut dibaca dhammah. Di sini alifnya berharokat dhammah. Ini, ya, dibaca dhammah karena apa? Karena ain fi'ilnya yang di sini ditempati huruf ra, dia juga dhammah, ya. Maka bacanya ukhruj, keluarlah. Keluarlah. Jadi yang dimaksud, yang diperintahkan untuk keluar ini adalah kamu, ya, orang kedua ini, mufrad laki-laki, ya. Contoh lainnya, penerapan contoh lainnya, tajlisu, kamu laki-laki sedang duduk. Menjadi seperti ini, ya.
tidak bisa dibaca karena awalannya sukun, maka ditambahkan alif di depan menjadi ijlis. Kenapa alifnya dibaca kasroh? Karena ain fi'ilnya juga kasroh, ya. Bagaimana kaidah yang telah disebutkan di atas ini. Kemudian tadhhabu, kamu laki-laki sedang pergi. Menjadi seperti ini, ya, tidak bisa dibaca, maka ditambahkan alif di awal dengan harokat bantuan, yaitu harokat kasroh. Karena apa? Karena ain fi'ilnya berharokat fathah, maka menjadi idhab, pergilah. Idhab, pergilah. Pergilah wahai kamu mudzakkar, ya, mudzakkar mufrad. Kemudian yang ketiga, tanzuru. Tanzuru, kamu laki-laki sedang melihat. Ini fi'il mudhari'nya. Jika dirubah menjadi fi'il amr, maka mengikuti kaidah di atas, huruf mudhari'ahnya dihilangkan, kemudian huruf terakhirnya disukunkan, maka nggak bisa dibaca. Kalau berdiri sendiri nggak bisa dibaca, ya, maka diberi alif atau hamzah wasol sebagai tumpangan harokat bantuan ini, ya. Unzur, kenapa alifnya dhammah? Karena ain fi'ilnya berharokat dhammah. Perhatikan tasrif fi'il amr lil mukhatab berikut. Tasrif itu artinya perubahan-perubahan bentuk, ya, susunan-susunan bentuk-bentuk fi'il, bisa isim, ya. Tasrif ini artinya perubahan-perubahan bentuk. Perubahan-perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab. Bisa diperhatikan fi'il mudhari' tadhhabu, maka fi'il amrnya idhhab, idhhab. Kemudian tadhhabani, maka menjadi idhhaba, pergilah kalian berdua laki-laki. Kemudian tadhhabuna, tadhhabuna menjadi idhhabu. Kemudian tadhhabina, kamu perempuan sedang pergi, fil amrnya idhhabi, pergilah kamu untuk perempuannya. Perintah ini ditujukan untuk perempuan. Tadhhabani, kalian berdua perempuan sedang pergi, maka fil amrnya idhhaba, pergilah kalian berdua untuk perempuan. Tadhhabna, kalian perempuan sedang pergi, fi'il amrnya idhhabna, pergilah kalian para perempuan. Nah, di sini fi'il amr lil mukhatab untuk kata ganti orang kedua hanya ada 6, ya, karena memang dhamir mukhatab yang kata ganti orang kedua ini hanya berjumlah 6 dalam bahasa Arab, ya. Perlu diperhatikan, ya, bahwa semua fi'il mudhari yang berakhiran nun ketika dijadikan fi'il amr, maka nun tersebut dihapuskan kecuali idhhabna, karena ia memiliki akhiran yang bersifat baku. Ini bisa diperhatikan ketika fi'il mudhari nun ini dipertahankan, ada nunnya, akhiran nun, ya. Tapi ketika menjadi fi'il amr maka dihilangkan, ya, dihilangkan. Ini enggak ada nunnya, enggak ada nunnya, nunnya dihilangkan karena asalnya adalah madzum, ya, fi'il amr madzum. Jika mufrad mudzakkar maka tandanya sukun, jelas ini. Nah, karena
akhirannya adalah nun, ya. Di sini adalah ada alif nun musanna, kemudian wawu nun jamak muzakkar, ya. Ini semua masuk dalam af'alul khamsah. Nanti akan dipelajari di pelajaran yang akan datang, pelajaran selanjutnya insyaallah tentang af'alul khamsah. Nun istimewa ini dihilangkan, ya, ketika majzum. Semoga bisa difahami. Intinya seperti ini, ya. Perubahan-perubahannya intinya seperti ini. Kemudian yang kedua, fi'il amr untuk dhamir gaib. Kata perintah ini ditujukan kepada orang ketiga dan bersifat umum, ya. Dibentuk dari fi'il mudhari dengan cara menambahkan huruf li yang artinya hendaknya. Ada catatan, huruf yang mendahului fi'il amr lil ghaib disebut lam al-amr. Disebut lam al-amr. Kita lihat contoh. Liyafham kullu talibin ad-darsa jayyidan. Hendaknya setiap pelajar memahami pelajaran dengan baik. Nah, di sini lamul amrnya ada di awal, ada di depan. Dan lihat huruf mudhari'ahnya tidak dihilangkan. Hanya saja akhiran hurufnya tetap disukunkan, ya, karena majzum. Tandanya sukun ini. Liyafham kullu talibin ad-darsa jayyidan. Hendaknya setiap pelajar memahami pelajaran dengan baik. Kemudian contoh kedua, liyarji'u at-tullabu qabla sholati. Hendaknya para pelajar kembali sebelum sholat. Nah, ini ada catatan yang belum disampaikan tentang jayyidan, ya. Bentuk ini dinamakan dengan hal. Anda akan mempelajarinya pada pelajaran yang akan datang insyaallah. Ini hal ada di materi pendalaman. Ini jayyidan itu artinya dengan baik, ya. Jika lam amr didahului oleh huruf ataf wawu, ya, wa yang artinya dan, atau fa yang artinya maka lam amr tersebut disukunkan. Contoh, bisa dilihat contoh, fal yanzuril insanu ila ta'amih. Fal yanzuril insanu ila ta'amih. Hendaknya manusia melihat atau memperhatikan makanannya. Quran surat Abasa ayat 24. Nah, di sini lamul amrnya ini dia berada di tengah, enggak di depan lagi, karena didahului oleh huruf ataf, yaitu fa, ya, yaitu fa. Lamul amrnya disukunkan. Kemudian fal ya'budu robba hadzal bait. Hendaknya mereka menyembah Rob rumah ini, maksudnya adalah Ka'bah. Al-Quraisy ayat 3. Nah, di sini lamul amrnya ini, ya, dia tidak di awal karena didahului oleh huruf ataf, yaitu fa. Robba ini adalah maf'ul bih, ya, dia mansub, tandanya fathah, ini jelas, ya. Hadzal bait, dia adalah syarah musyar ilaih. Ini ada catatan. Hadzal bait, ia termasuk isyarah musyar ilaih yang majrur karena menjadi mudhof ilaih dari kata robba. Sebelumnya ada catatan di sini, ya. Ini asalnya adalah fal yanzur, ya.
falyanzur. Kita lihat saja. Harokat asalnya adalah sukun, falyanzur. Jika ada pertemuan dua sukun antara dua kata, maka akhiran sukun kata pertama diganti menjadi kasrah, apapun harokat huruf sebelumnya. Ya, kita jabarkan ulang. Misalkan falyanzur. Al-insan. Nah, kita perhatikan di sini falyanzur berakhiran dengan sukun. Sedangkan al-insan dia diawali juga dengan harokat sukun. Maka ini bertemu, ya. Jika bertemu, maka kata yang berakhiran dengan sukun diberikan harokat bantuan karena asalnya tidak bisa dibaca ini. Falyanzur al-insan gitu kan. Maka yang berakhiran sukun ini diberikan harokat bantuan yaitu kasr. Maka bisa dibaca dengan demikian falyanzuril insan, ya, falyanzuril insanu. Namun di sini ada pengecualian, ya. Ada pengecualian dalam kaidah ini, yaitu jika ada pertemuan dua sukun antara dua kata, ya seperti ini misalkan, ya, ini dua sukun bertemu, sedangkan yang pertama adalah nun sukun dari huruf min, ini kata pertama, ya, kata pertama, maka akhiran sukun tersebut diganti menjadi fathah. Misal di sini adalah minal masjidi, ini kan asalnya min, ya, min al masjidi, maka huruf min nun sukunnya ini, nunnya atau sukunnya diganti dengan fathah untuk memudahkan membaca karena bertemu dengan kata yang diawali dengan sukun juga nggak bisa dibaca, ya, min al masjidi. Jika ada pertemuan dua sukun, ini pengecualian kaidah yang kedua. Jika ada pertemuan dua sukun antara dua kata, sedangkan yang pertama adalah mim sukun dari dhamir jamak mudzakkar, misalkan antum, kum, dan hum, maka akhiran sukun tersebut diganti menjadi dhammah. Jika yang pertama tadi diganti menjadi fathah, ya, minal gitu, ya. Kalau ini diganti menjadi dhammah. Misal lahumul busyra, bagi mereka, lahum bagi mereka, busyra kabar gembira. Dan ini lahum, hum, ya, la plus hum menjadi lahum. Asalnya adalah lahum al busyra, maka karena ini bertemu dengan sukun saling bertemu dalam dua kata, maka kata yang berakhiran dengan sukun pada kasus ini diganti dengan dhammah, diganti dengan dhammah. Lahumul busyra. Semoga bisa dipahami. Ini tasrif fi'il amr lil ghaib. Diperhatikan kurang lebih seperti ini, ya, diperhatikan, difahami, semuanya diawali dengan lamul amr. Kurang lebih akhirannya sama dengan fi'il amr lil mukhatab, ya, yang berakhiran nun, karena ya termasuk af'alul khamsah, fi'il 5 yang spesial, maka nun ini dihilangkan ketika majzum. Ini juga dihilangkan.
kecuali yang bentuk jamak muannats. Ya, jamak muannats ini punya bentuk baku seperti ini, nggak bisa dihilangkan. Ketika majzum mansub tidak bisa dihilangkan. Nanti akan dipelajari di af'alul khamsah, fi'il 5 yang spesial di pelajaran yang akan datang insyaallah. Materi selanjutnya adalah fi'il nahi. Nahi ini secara bahasa artinya larangan. Fi'il nahi adalah kata kerja yang menunjukkan makna perintah untuk meninggalkan sesuatu, ya, dalam kurung larangan, ya. Kata kerja yang berupa larangan. Sama dengan fi'il amr, ia dibentuk dari fi'il mudhari, ya, dibentuk juga dari fi'il mudhari. Cara membentuknya yaitu huruf terakhir fi'il mudhari tersebut disukunkan tanpa menghilangkan huruf mudhara'ah dan didahului dengan la yang bermakna jangan. Huruf yang mendahului fi'il nahi disebut la an-nahiyah. Jadi la ini disebut dengan la an-nahiyah. Kita lihat tabel fi'il mudhari, ya, tadhhabu, kamu laki-laki sedang pergi. Maka fi'il amrnya kita telah pelajari, idhhab, pergilah. Fi'il amr huruf mudhara'ahnya dihilangkan, ya, dan huruf terakhirnya disukunkan. Kemudian fi'il nahinya, dan ini huruf mudhara'ahnya dipertahankan, huruf terakhir disukunkan dan ditambahi dengan la an-nahiyah. Maka menjadi la tadhhab, jangan pergi. Ini ditujukan kepada kata ganti orang kedua mudzakkar mufrad, kamu, ya, kamu laki-laki, jangan pergi. Perhatikan tasrif fi'il nahi berikut. Semoga bisa difahami, ya. Ini dihilangkan ketika menjadi fi'il nahi. Ya, hilang, ya. Nunnya dihilangkan. Kecuali ini. Karena ini bentuk ini memiliki sifat yang baku. Difahami agar mudah mengerjakan latihan-latihan soal dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada juga tasrif fi'il nahi lil ghaib berikut. Kalau yang di atas ini untuk mukhatab, kata ganti orang kedua, ada 6, ya. Kalau ini untuk ghaib ada 6 juga. Kata ganti orang ketiga, yadhhabu, ya, laki-laki sedang pergi. La yadhhab, hendaknya. Kalau untuk ghaib maka diawali dengan ini dalam penerjemahannya, ya. Hendaknya dia jangan pergi. La yadhhaba, dan seterusnya. Semoga bisa difahami. Langsung masuk pada materi ketiga, yaitu tentang isim mausul. Isim mausul adalah isim ma'rifah yang menghubungkan satu kata dengan kata lainnya sehingga maknanya menjadi sempurna. Mausul ini artinya menyambung, ya. Yang disambung atau menyambung. Kita perhatikan tabel
Nah, di sini isim mausul dibedakan berdasarkan jenis dan jumlahnya. Muzakkar, muannas, jenis dan juga jumlahnya, mufrad, musanna dan jamak. Untuk muzakkar mufrad, maka isim mausulnya adalah alladzi, orang yang. Nah, ini ada catatan, kata orang hanya untuk pendekatan saja. Ketika isim mausul di atas juga bisa digunakan untuk selain manusia. Nanti kita akan pelajari. Alladzi ini isim mausul untuk muzakkar mufrad, artinya yang. Kemudian untuk muannas mufrad allati, ya. Allati, alladzi. Kemudian untuk muzakkar musanna, muzakkar yang jumlahnya 2, maka isim mausulnya adalah alladzani atau alladzaini. Nah, alladzaini bentuk kedua ini digunakan ketika isim sebelumnya berupa mansub atau majrur, ya, dalam kedudukan mansub atau majrur. Nanti kita akan lihat di contoh. Begitu pula dengan yang muannats musanna allatani atau bentuk keduanya allataini. Ini juga digunakan apabila isim sebelumnya dalam keadaan mansub atau majrur. Kemudian untuk muzakkar jamak adalah alladzina. Alladzina. Kemudian muannats jamak allati. Kita langsung saja ke contoh. Ar-rajulu alladzi jalasa 'inda al-mudarrisi talibun jadidun. Laki-laki yang duduk di sisi guru tersebut adalah pelajar baru. Ar-rajulu ini alladzi, ya, laki-laki yang. Nah, di sini alladzi yang jalasa duduk indal mudarrisi di sisi guru tersebut, talibun jadidun adalah pelajar baru. Kemudian contoh selanjutnya ini muzakkar, ya, muzakkar musanna. At-tabibani alladzani zahaba ilal mustashfa masyhurani. At-tabibani, dua dokter tersebut, alladzani yang, ya, zahaba telah pergi, ilal mustashfa ke rumah sakit, masyhurani adalah dua dokter yang terkenal, ya. Masyhur, masyhurun artinya yang terkenal karena ia adalah khabar dari at-tabibani yang jumlahnya 2, maka digunakan atau ditambahkan alif dan nun kasrah, ya, karena mutanna jumlahnya 2. Kemudian yang ketiga ini untuk muzakkar jamak, man ulaikal auladul ladzina kharaju minal masjidi hum abnaul imam. Siapa anak-anak itu? Man ulaikal auladu, siapa anak-anak itu? Alladzina yang kharaju telah keluar minal masjid dari masjid, hum mereka, abnaul imam adalah putra-putranya imam tersebut. Ini muannats mufrad. Al-mar'atul lati nazalat minas sayyarati bintu Hamidin. Seorang perempuan yang telah turun dari mobil tersebut adalah putrinya Hamid. Kemudian musanna muannats, ya, muannats musanna. At-talibatani allatani dakhalata al-fasla
tau'amani. Dua pelajar ya, at-talibatani allatani yang dakhalata telah masuk al-fasla kelas tersebut, tau'amani adalah kembar dua atau kembar bersaudara. Al-mumarridatu allati raqibna al-qitara minal Kuwait. Para perawat perempuan ya, al-mumarridat allati yang raqibna telah naik al-qitara kereta tersebut minal Kuwait dari Kuwait. Bentuk kedua dari isim mausul mutsanna adalah alladzaini atau allataini ya. Digunakan ketika kata sebelumnya majrur atau mansub. Contoh, tanikas sayyarotani lirrajulaini alladzaini yadhakani. Tanika isim isyarah ya, muannas untuk bait, untuk jauh ya. Tanika sayyarotani, dua mobil itu, lirrajulaini milik dua laki-laki, alladzaini yang, nah ini oke, bentuk kedua. Kenapa? Karena lirrajulaini, ini ar-rajulaini ya kan asalnya ketika marfu rajulani ya, dia menjadi ar-rajulaini karena didahului dengan huruf jar, ini majrur ya, maka isim mausul setelahnya menjadi alladzaini yang yadhakani, sedang tertawa. Kemudian ahfadhu as-surataini allataini qara'ahuma abi. Saya sedang menghafalkan dua surat yang ayahku telah membaca keduanya. Nah di sini allataini isim isyarah muannats musanna, dia mengikuti i'rab atau pola dari isim sebelumnya. As-surataini, dua surat ini mansub karena maf'ul bih dari ahfadhu, saya menghafalkan ya, dua surat. Asalnya ketika marfu' maka menjadi as-suratani, as-suratani. Maka ketika mansub karena maf'ul bih dari ahfadhu menjadi as-surataini, dan isim mausul setelahnya juga mengikuti alataini qara'ahuma abi. Ada juga mausul yang berubah huruf, yaitu ma mausul ya ini, dan man mausul. Keduanya bisa digunakan untuk bentuk mufrad, musanna, dan jamak. Ma mausul untuk benda yang tidak berakal, dan man mausul untuk benda yang berakal. Kita perhatikan contoh. Qara'tu ma qara'ta. Saya telah membaca apa yang kamu baca. Qara'tu ma qara'ta. Saya telah membaca apa yang kamu baca. Akaltu ma akalta. Saya telah makan apa yang kamu makan. Kemudian a'rafta man araftu. Apakah kamu mengenal orang yang aku kenal? Ya, man orang yang, a'rafta man araftu. Apakah kamu mengenal orang yang aku kenal? Nah, ini materi isim mausul. Kemudian materi selanjutnya yaitu materi keempat ialah an-nida. An-nida adalah metode atau cara dalam bahasa Arab yang digunakan untuk memanggil seseorang. Cara membentuknya yaitu nama orang yang dipanggil didahului dengan huruf nida. Di sini huruf nidanya adalah ya.
yang artinya wahai. Bisa wahai, bisa hai. Contoh, ya Muhammadu, wahai Muhammad. Ya Fatimatu, wahai Fatimah. Ya adalah huruf nida dan Muhammadu munada, disebut dengan munada atau orang yang dipanggil. Perhatikan bahwa Muhammadu kehilangan tanwin setelah didahului huruf nida. Di bab isim alam ya, nama-nama dan nama-nama orang, Muhammadun ini asalnya dia perakhiran tanwin ya. Muhammadun. Maka ketika ia didahului dengan harfun nida, huruf nida, maka tanwinnya dihilangkan. Seperti ini ya. Tanwinnya dihilangkan. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan an-nida. Yang pertama, jika munada mudhaf ilaih, maka mudhaf berakhiran fathah. Contohnya, ya abdallah, wahai hamba Allah. La abda ini ya, fathah ya fathah karena abdallah mudhaf ilaih. Ini mudhaf ya abdun ya mudhaf, dan Allah ini adalah mudhaf ilaihnya ya kasrah. Karena didahului dengan harfun nida maka menjadi abdallah, bukan ya abdullah, tapi ya abdallah. Begitu pula dengan yang kedua, ya amatallah, wahai hamba perempuan Allah. Jika tidak ada harfun nidanya maka asalnya adalah amatullah ya. Amatullah ini mudhaf ya, mudhaf, dan ini mudhaf ilaihnya kasrah. Karena didahului dengan harfun nida maka yang tadinya dhammah atau marfu maka menjadi fathah. Ya amatallah. Kemudian yang kedua, jika munada muzakkar dan diawali dengan alif lam, maka ayyuha ditambahkan setelah huruf nida. Contohnya, ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu. Jadi bukan ya an-nasu gitu ya. Ada tambahan ini. Ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini karena didahului dengan alif lam, maka ditambahkan dengan ayyuha. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Jika munada muannats dan diawali alif lam sama dengan yang di atas, maka ayyatuha ditambahkan setelah huruf nida. Contohnya, ya ayyatuhan nisa. Ya ayyatuhan nisa. Dan ini karena didahului dengan munadanya ada alif lamnya ya, maka ditambahkan ini. Ya karena dia muannats. Ya ayyatuhan nisa kalau mudzakkar, ya ayyuha kalau muannats ya, ya ayyatuha. Contoh selanjutnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Di sini ada alif lam, munadanya alif lam dan muannats. An-nafsu ya, an-nafsu ini yang berarti jiwa ini termasuk muannats ya, digolongkan ke bentuk muannats. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Quran surat Al-Fajr ayat 27. Mutmainnah ini dia adalah naatnya dari an-nafsu ya. Tak marbutah karena an-nafsu muannats. Ini sifat ya, sifatnya an-nafsu. Kemudian panggilan untuk Allah, contohnya Allahumma, wahai Allah, atau ya Allah. Rabbana, wahai Rabb kami, atau
ya Rabb kami. Nah, selesai ya 4 materi di pelajaran ke-8 ini. Selanjutnya adalah latihan. Bagi yang ingin mengasah kemampuannya terlebih dahulu, silahkan dikerjakan, dan video ini bisa di pause atau dijeda terlebih dahulu. Kemudian setelah selesai bisa diputar kembali untuk dikoreksi bersama. Terjemahkanlah kalimat-kalimat berikut ke dalam bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah juga dengan keberkahannya menyertai kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga keselamatan, rahmat Allah serta keberkahannya juga menyertai kalian juga. Ini jawabnya ya. Kaifa halukum ya abanai? Bagaimana kabar kalian wahai putra-putraku? Nahnu bi khairin walhamdulillah. Kami baik-baik saja walhamdulillah, dan segala puji hanya milik Allah. Man amamal bab ya ustaz? Siapakah yang di depan pintu wahai ustaz? Huwa talibun jadidun. Dia adalah pelajar baru atau siswa baru. Iftahil bab. Iftah al-baba, atau kalau dibaca langsung menjadi iftahil bab. Bukalah pintu ya Muhammad, wahai Muhammad. Udkhul, masuklah ya bunayya, wahai anakku. Maksudnya menyuruh masuk talibun jadidun tadi ya, yang di depan pintu. Masmuka, siapa namamu? Ismi Salman, namaku adalah Salman. Min aina anta? Dari manakah kamu? Ana minal Iraq. Saya dari Irak. Kaifa ta'rifu hadhil jami'ah? Bagaimana engkau tahu ya? Bagaimana engkau tahu sekolah ini, universitas ini? A'rifuha minan nasyrati bima'hadi. Saya mengetahuinya dari brosur atau pamflet atau selembaran bima'hadi, dari mahadku atau pondokku. Ijlis hunaka ya Salman, duduklah di sana wahai Salman. Ya Bilal, la talgot, wahai Bilal, jangan gaduh ya, jangan buat kegaduhan. Sana bada'u al-hissatat dirasiyatal ula. Kita akan memulai al-hissatat dirasiyatal ula, sesi pelajaran yang pertama. Iqra'id darsa. Iqra'ad darsa, kalau dibaca langsung maka iqra'id darsa. Bacalah pelajaran ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman. Wal yasma' al-akhar. Wal yasma' al-akhar atau wal yasma'il akhar, karena ada dua sukun bertemu ini. Wal yasma'il akhar, dan hendaknya yang lainnya mendengarkan. Setelah dibaca oleh Abdurrahman pelajarannya, maka Ustaz bertanya, hal fahimtum ad-darsa alladhi qara'ahu Abdurrahman ya abanai? Apakah kalian memahami pelajaran tersebut yang telah dibaca Abdurrahman, wahai putra-putraku? Tab'an fahimnahu, tentu kami telah memahaminya. Ya Salman, afahimta ma qara'a Abdurrahman? Wahai Salman, apakah engkau telah faham apa yang dibaca oleh Abdurrahman? Naam, fahimtu walhamdulillah. Ya, saya telah paham walhamdulillah, dan segala puji hanya milik Allah.
Latihan selanjutnya adalah mengisi tasrif, ya. Insya Allah mudah, bisa menyesuaikan dengan tasrif-tasrif atau tabel-tabel tasrif yang telah kita bahas bersama di atas, ya. Liyadakhul, liyadakhula, liyadakhulu, dan seterusnya. Silahkan diisi untuk mengasah kemampuan. Mungkin itu saja latihannya, ya. Kemudian ada kosakata, silahkan dihafalkan, kemudian distorkan, ya, kepada teman atau guru untuk menambah atau memperbanyak hafalan kosakata. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.